Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kopi Orai Squad. Hari ini kita mau bahas 3 jenis ular hijau yang emang sering banget ditemuin di sekitar kita. Ini kita ada bahan apa aja ya kok? Di sini ada Gonyosoma, Ya, terus Gonyosoma, pucuk, ya. sama Trimesurus albulabis. Oh, jadi ada tiga ya, jenis ular hijau yang emang sering banget ditemuin, dan itu jadi jenis bisanya beda ya? Biasanya beda, kategorinya beda-beda. Ya. Jadi ada yang nggak berbisa sama sekali, ada yang berbisa rendah, sama berbisa tinggi ya? Tinggi. Oh iya. Baik, kita akan mulai dari yang nggak berbisa dulu ya, Eko ya. Boleh. Kita akan mulai dari yang berbisa, Yang apa? si Gonyosoma dulu ini nih. Kita akan lihat dulu. Nih, si Gonyosoma oxycephalum. Ini jangan dicontoh karena sebenarnya ini karakternya masih gila. Tuh. Jangan ditiru. Ini bahaya banget. Nah. Boleh dijelasin Pak Eko untuk jenis si Gonyo ini? Mungkin dari fisik kan ya. Ya. Dari fisik, kalau jenis Gonyosoma itu dia kulitnya agak lebih mengkilap, lebih terang. Hati. Dia ukurannya lebih besar, tapi cenderung dari kepala itu sama, dia runcing, cuman dia agak lebih besar, lebih padat gitu kan. Dari kepala lebih padat. Terus dari ekornya dia punya ciri-ciri Ini nih. dia Silver ciri-cirinya dia tuh. silver. Tapi dari jenis Gonyosoma itu kan banyak warna kan, banyak varian warna. Ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, sama yang silver. Iya, Cuma silver. kita yang samakan itu yang sama-sama hijau Ya. gitu. Dari yang jenis kategori yang berbisa rendah sama yang berbisa tinggi. Oh iya, jadi si Gonyosoma ini sama sekali nggak berbisa ya Eko ya? Tidak berbisa. Oh, jadi ciri-ciri yang emang jelas dari badan mungkin agak gede. Ya, jadi badan agak gede. Badan agak besar. Kemudian bagian ekor di ujungnya warnanya silver. Karena silver. Kalian untuk lebih jelasnya nanti boleh lihat di sini. Ada. Nah, gitu. Cuma dari kepala sama-sama runcing, karena kadang orang mengira itu kan ular Gonyosoma kan berbisa tinggi. Ya. Kalau dari kepala kan runcing sama. Jadi jenis hewan yang hijau itu runcing. Cuman dia kalau Gonyosoma itu lebih padat, lebih besar. Oh iya, Lebih padat, iya. lebih besar. Dibandingkan sama ular. Ntar kalau keterangan pucuk ntar ada juga ya. Iya, iya. Ini kan masih Gonyosoma, dia kepalanya lebih padat, lebih besar ukurannya. Tapi kalau di ukuran dari yang baby mungkin hampir sama. Oh iya, kalau baby ya. itu hampir sama. Cuman ini kita ya punya yang gede ya. Ini yang gede. Oke. Kalian boleh lihat di sini. Nanti ada keterangannya untuk Cuma dari kulit lebih sih, jelasnya. kalau Gonyosoma itu lebih terang deh, itu lebih terang dibandingin sama ular-ular entar yang berbisa itu kan. Oh, dia iya. lebih mengkilap warna kulitnya itu lebih cerah. Oke. Nah, jadi ini sama sekali nggak berbisa ya kok. Tidak berbisa. Jadi aman ya. Ya aman, cuman karakternya emang Oh iya. kalau misalnya efek dari gigitan pun dia pasti ada berdarah sih, soalnya giginya. Oh, berarti cuman tajam. kayak baby python reticulatus Ya, atau yang lainnya ya? hampir sama. Oh, oke. Cuman dari alam kan makanannya kan buatnya kan ular bajing ya. Ya, ular Ular bajing. bajing. Cuman kebanyakan makannya itu kadang tikus, kadang kadalan, Katak pohon. ya kadang Oh iya. burung Iya. juga ada, Berarti emang habitatnya sama di pohon juga ya? sama di pohon juga. Oh, oke untuk jenis Gonyosoma ini. Berarti teman-teman kalau kalian nemu ular kayak gini, kalian gak perlu khawatir karena ini ular yang nggak berbisa. Cuman tetap himbauan dari kami, jangan pernah nangkap karena pasti karakternya galak banget. Kalian minimal ya bisa robek lah ya. Kalian bisa robek kalau sampai digigit sama ini. Asli ini taringnya banyak, berderet, letter U itu banyak banget, dan kalau gigit pasti kalian sobek digigit sama ini. Oke, kita akan lanjut di yang lainnya. Kita masukin dulu. Kita masuk di kategori apa ya kok? Ular pucuk. Ular pucuk. Ini ular yang emang sering banget ditemuin, dan masyarakat di kita nyangkanya ini ular berbisa tinggi. Memang sebenarnya ular ini berbisa, cuman berbisa rendah. Nah, seperti itu. Oke, boleh diambil kok. Sini bro. Ini jangan ditiru karena ini kecil-kecil juga berbisa. Ini jangan ditiru ya.
Ini berbisa, boleh dipegang Eko. Saya bantu jelasin. Nah, ini adalah jenis ular yang emang sering banget ditemuin. Kalian boleh lihat di sini, nanti ada gambar lebih jelasnya akan tampil. Nah, jadi si ular pucuk ini adalah ular yang emang disangka masyarakat itu ular yang berbisa. Sebenarnya persepsi masyarakat yang seperti itu berarti keliru ya Eko ya. Karena si ular pucuk ini atau Haetula prasina ini sebenarnya ular yang emang berbisa. Taring bisanya ada di depan, di bagian rahang depan. Cuman untuk jenis bisa berarti ini rendah ya Eko ya. Kategori rendah. Oh, berarti ini kategorinya rendah. Jadi tidak membahayakan manusia ya Eko ya. Sekalipun tergigit, efeknya seperti apa Eko? Mungkin kalau tergigit kan tergantung imun tubuh juga ya. Oh iya. Misalkan tergantung imun tubuh kita lagi rendah, lagi drop, paling kena efeknya itu panas dingin. Oh iya. Kalau enggak gatal-gatal pun bisa juga gatal-gatal. Pembengkakan ringan biasanya ya. ringan. Oh iya. Cuman dari fisik sih beda sama yang tadi gonyosoma ya. Kalau dari kepala emang bentuknya emang begitu runcing. Oh iya. Begitu runcing dari bentuk kepalanya itu sama. Oh beda sama si gonyo tadi Sama agak gonyosoma. itu kan. Kalau dia ini runcing. gonyosoma kan lebih padat. Iya, Lebih iya. padat dan besar. Cuman ini kalau buat pucuk ini dia Ramping ya. samping runcing. Oh iya. Terus dari warna kulitnya pun dia lebih hijaunya itu nggak terlalu terang Oh kayak nggak terang. gonyosoma. Oh iya, kalau gonyo tadi agak mengkilat Agak ya. mengkilat. Oh iya. Kalau ini agak hijaunya tuh agak hijau tebal ya, hijau tebal. Iya. Cuman dari fisiknya itu ekornya dia dari ujung sampai ini hijau semua. Oh iya, full. Oh beda Full sama hijau. gonyo tadi teman-teman. Kalau gonyo tadi di bagian ekor, di ujung ekornya itu warnanya silver. Kalau ini full hijau. Jadi kalau kalian nemu nih yang kayak gini kepalanya runcing banget kayak gini nggak perlu khawatir karena ini berbisa rendah ya Eko ya. Berbisa rendah, pasti kalian pernah nemu. Jangan khawatir, sekalipun kalian ketemu, ingat kami tidak pernah menghimbau untuk menangkapnya karena itu tetap bahaya ya Eko ya. Kalau misalkan nemu di alam, kalian tetap harus hati-hati. Oke, mungkin untuk ini cukup jelas ya Eko. Oke. Baik, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Ini yang paling bahaya di antara semuanya. Pasti masih banyak di sekitaran sini juga habitatnya. Boleh pakai hook. Ini hati-hati, jangan ditiru karena ini bahaya banget. Asli ini berbisa tinggi. Ini kategori Piper ya Eko ya. Piper yang emang ada di sekitaran kita, masih masuk warnanya hijau juga. Di pepohonan juga habitatnya. Nah itu. Ups, hati-hati Eko, agak naik mungkin boleh. Agak berdiri nggak apa-apa. Nah, agak di depan. Nah, kan saya serem tuh. Oke, jadi nih ini yang harus waspada itu ini nih. Ini yang bahaya banget ya Eko ya. Ini lebih bahaya. Ini adalah jenis ular piper pohon atau ular bungka kalau di sini Eko. Ya, Banyak-banyakan bilangnya bungka. ular bungka ini. Kalau bahasa Indonesianya bangkai laut biasanya ya. Bangkai laut. Ini adalah jenis piper yang emang umum juga, masih ada habitatnya di sekitar kita. Ini jenis ular piper yang nama latinnya adalah Trimeresulus albolabris. Nah, untuk jenis bisanya sendiri, Eko ini jenis bisa apa sih sebenarnya? Ini dia hemotoksin sih. Oh, hemotoksin, iya. Ibaratnya kalau terkena gigitan ini dia cukup lumayan ya. Ibaratnya bisa pembusukan tulang. Oh iya. Taringnya kan dia lebih panjang kan. Oh iya. Taringnya tuh panjang sekali. Oh, taring lipat ya? Taring lipat. Oh. Dia kalau kena gigit manusia itu bisa nyampe ke tulang, tembus ke tulang. Berarti lebih merusak ke bagian pembuluh darah mungkin darah, ya? ya. Oh, jadi menghancurkan pembuluh darah si hemotoksin ini. Bahayanya dia bisa merusak pembuluh darah. Jadi kalau misalkan tergigit bisa terjadi pembusukan, ya paling kematian juga ya Eko ya. Kematian juga bisa. Kalau telat penanganan sama salah penanganan bahaya banget, ini bisa nyebabin kematian. Pembusukan juga biasanya sampai ada yang diamputasi juga ya Eko ya. Kalian harus hati-hati. Nah, untuk ciri-ciri fisik kalian boleh lihat di sini. Nanti ada untuk lebih jelasnya. Oke. Untuk mungkin ciri-ciri ya Eko. Mungkin ya, kalau ciri kan dari fisik dari sama pucuk kan hampir sama dia ya. Iya. Kepalanya runcing sama. Cuman dari warna hampir sama kayak pucuk. Dia hijaunya hijau lebih kayak dop ya. Oh iya agak Cuman gelap dari gitu. sisik dia lebih kasar. Oh iya. Dari sisik dia lebih kasar. Terus perbedaan tadi yang tidak berbisa sama yang berbisa dia dari ekor ya. Oh ekor. Oh beda lagi dari ekor teman-teman ternyata. Beda bisa tandanya dilihat lagi. ekornya. Kalau jenis yang ini yang berbisa deh ekornya merah. Oh iya ini nih. Kalian nanti boleh lihat
di bagian ekor, ujung ekor ini warnanya merah. Beda sama si gonyosoma tadi. Kalau si gonyosoma tadi lebih warnanya silver, terus pucuk warnanya hijau polos. Kalau ini merah. Jadi kalau kalian ketemu sama ular yang ujung ekornya merah, kalian harus waspada ya, Eko ya. Lebih baik dihindari. Oh iya, karena itu jenis viper yang biasanya di ujung ekor warnanya merah. Kalian harus hati-hati. Kalian nanti boleh lihat di sini ada gambar untuk lebih jelasnya di bagian ekornya. Kepalanya juga agak beda ya, Eko ya. Agak beda. Dia agak ibaratnya segitiganya agak meruncing gitu ya. Iya. Agak meruncing. Jadi lebih bagus ya segitiganya. Lebih padat segitiganya lebih. Oke. Lihat jelas. Baik, postur tubuh juga kayaknya agak bantat ya. Agak Ya, pendek. agak gitu. pendek. Paling maksimal tuh ukurannya sampai 80 cm itu udah ukuran dewasa. Oh, 80 cm. Oke. Ukuran dewasa. Terus untuk habitatnya Eko di sekitaran kita juga gimana? Apa masih ada kayak gini? Masih ada, cuman ini kan habitatnya dataran tinggi. Oh iya. Dia banyak di pepohonan sih. Oh iya. Kadang dia mangsanya kan burung juga. Oh, mangsa burung berarti kata kecil juga. Kata kecil juga. Oh, berarti untuk jenis mangsa ketiga jenis ular ini hampir sama ya Eko ya? Hampir sama semua. Oh, cuman yang ngebedain bentuk fisik sama jenis bisanya aja. Yang ini yang paling bahaya, kalian hati-hati kalau nemu ini. Jadi mungkin dari kita saran kalau misalkan kalian ketemu ular apapun itu jangan berani tangkap deh. Kalau kalian sama sekali nggak tahu itu jenisnya jenis apa, jangan pernah berani tangkap. Sekalipun kalian tahu, jangan berani tangkap karena itu bahaya. Itu himbauan dari kami. Soalnya sekarang banyak kan Eko kejadian anak kecil main ular. Itu bahaya banget. Kami nggak pernah mengimbau seperti itu karena alasannya seperti ini. Kami kenapa melihara? Karena ada tujuan ya Eko ya. Ada tujuan dan kami udah tahu betul karakter ini si ular. Jadi kalian yang nonton nih adik-adik kalau ada jangan sampai meniru apa yang kami lakukan di sini karena kami udah terbiasa dan kami udah profesional di bidang ini sendiri. Jadi kami juga lama belajar dulu, nggak langsung pelihara ya Eko ya. Untuk waktu yang lama sih sebenarnya. Oke. Mengenai jenis ular yang berbisa. Siap. Oh berarti jadi di sekitar kita tuh ada 3 jenis ular hijau berarti ya yang mirip kayak gini. Jadi yang mulai si gonyo tadi yang nggak berbisa, terus ini berbisa rendah dan ini yang berbisa tinggi. Mungkin gitu teman-teman, pasti kalian pernah nemu deh beberapa mungkin jenis ini kalian pernah nemu. Mungkin itu yang bisa kami bagi sekarang. Next kita akan bagi jenis ular yang serupa tapi tak sama. Ini kami baru ngambil yang hijau aja nih. Nanti bakal datang lagi di part selanjutnya. Ular-ular yang lainnya yang emang warnanya mirip. Seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Biar kami bisa terus berkarya ya Eko ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman dari kami. Maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Ada salah-salah kata. Ya, karena kami juga masih belajar di sini, mohon dimaafkan. Mungkin segitu aja Eko. Boleh dimasukin dulu, agak ngeri. Nah, masukin dulu. Kita akan masukin dulu karena ngeri. Oke. Oke. Sip. Oke. Nah, sip. Langsung. Yes. Oke, teman-teman, jadi segitu aja. Mungkin dari kami untuk kurang sama lebihnya atau kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena di sini kami juga posisinya masih belajar ya Eko. Betul. Cuman kami ingin mengenalkan kalian lebih untuk lebih dalam mengenal apa itu reptil atau sejujurnya ular sendiri.
biar kalian tidak salah paham intinya ya Eko ya. Biar kalian juga lebih hati-hati, tapi di sini kami menjelaskan bukan bertujuan untuk memicu kalian untuk lebih berani, bukan. Kami hanya ingin kalian lebih tahu dan lebih waspada aja gitu ya Eko ya. Kan di sini kan banyak habitatnya di karangan rumah. Oh iya, jadi masih di sekitar kita juga ya. Ya mungkin sepertinya seperti itu dari kita. Kalau misalkan ada adik-adik yang masih kecil, saran kami jangan pernah melihara ular ya Eko ya, bahaya. Karena itu bahaya banget. Kami juga belajar cukup lama, bertahun-tahun kami belajar sebelum memelihara. Himbauan dari kami seperti itu, kalau kalian misalkan ketemu dari beberapa jenis ular yang ada di sini, yang hijau ini, hindari aja, jangan dibunuh. Kenapa? Karena itu juga mereka Populasi habitatnya. iya, mereka hidup juga punya tujuan. Ya, berguna juga buat kita, membasmi beberapa jenis hama juga. Jadi kalian kalau ketemu jangan sampai dibunuh, pesan dari kami. Dan tetap hati-hati karena masih banyak lah di sekitar kita habitat ular-ular yang berbahaya. Next part kita bakal bahas lagi jenis ular yang serupa tapi tak sama yang lainnya. Mungkin segitu aja Eko ya. Jadi segitu aja teman-teman, nanti lanjut di video berikutnya. Salam dari kami Kopi Ore Squad, salam lestari.